Yo, selamat datang di channel IID, channel yang selalu membahas film seru. Di sini kita akan rekap film Crazy Tsunami 2021. Diceritakan terjadi tsunami yang sangat tinggi dan banyak korban berjatuhan. Sekelompok orang yang selamat satu persatu tewas di mukbang buaya raksasa. Banyak adegan seru di dalamnya. Tanpa berlama-lama lagi, luruskan punggung, buka mata, kaki lepas kaos, yuk langsung ke buayanya. Di negara Asia Tenggara, di pinggir pantai terpantau banyak orang sedang menikmati indahnya pantai. Lagi asik santai dan bermain, tempat tersebut terjadi gempa dan memicu tsunami yang sangat dahsyat. Tampak jelas tsunami dahsyat dan kini mulai meratakan semua yang ada di hadapannya. Dan film Crazy Tsunami baru saja dimulai. Mundur 3 menit sebelum bencana, di mana terdapat kendaraan memuat buaya raksasa yang di dalamnya ada Jing Peng dan temannya si gendut. Pada saat itu, mereka sedang membawa buaya raksasa dari Afrika, dan buaya ini akan diberikan pada seorang pengusaha kaya raya. Tiba-tiba si gendut ngerem mendadak karena di depan ada aksi demo untuk menuntut karena aliran air dan listrik sengaja diputus oleh perusahaan Tesafo tempat Peng bekerja. Ternyata warga sekitar sengaja airnya diputus agar mereka mau menjual tanah mereka. Peng yang berpihak pada perusahaan berusaha menenangkan warga dan meminta agar warga menandatangani kontrak jual beli tanah mereka pada perusahaan Tesafo. Peng dilempar tomat oleh seseorang. Ternyata itu putrinya sendiri yang bernama Jiang Xiaohu yang mengatakan di dalam perjanjian pasti ada jebakan. Jika sudah menandatanganinya, bukan hanya kehilangan tanah, tapi masih harus membayar pinjaman ke perusahaan Tesafo. Tak berselang lama, terjadi gempa dan burung-burung berhamburan. Dan dari arah laut, muncul tsunami yang sangat tinggi mulai menghantam ke arah mereka. Terlihat, kota sudah porak-poranda. Bahkan, airnya juga belum surut. Ditambah lagi, si gendut berkuar-kuar kalau buayanya kabur dari kandang. Dan bisa dipastikan akan dimukbang oleh sang buaya raksasa tersebut. Akhirnya, Peng menemukan keberadaan putrinya yang juga berhasil selamat dari tsunami tersebut. Tampak seorang bernama San Mao mulai menyalahkan Peng karena peringatan tsunami tidak mereka dengar. Dan ia curiga perusahaan Tesafo sengaja melakukannya. Saat ribut, tiba-tiba buaya langsung melahap ibu-ibu yang lagi gendong anaknya. Seketika, Peng bilang, jangan ada yang bergerak karena buaya sangatlah peka akan gerakan. Namun, terlihat seorang bernama Ziming malah berteriak dan melompat-lompat. Dikiranya ada ikan besar. Aduh, ini si Ziming ini. Saat buaya sedang mencari mangsa, si gendut pengen coba buat nangkap, tapi dilarang sama Peng. Malah besinya kepentok jadi nimbulin suara. Akhirnya, buaya itu datang menerkam si gendut. Dan mereka yang selamat langsung buru-buru masuk ke dalam supermarket untuk berlindung. Saat situasi mengancam, ada satu orang yang tasnya kesangkut. Katanya isinya uang. Karena tidak rela kehilangan, ia pun harus merelakan dirinya menjadi santapan buaya tersebut. Mereka yang selamat buru-buru tutup pintu. Namun tiba-tiba moncong buaya mendobrak masuk. Peng bareng Paman Li dan yang lainnya memukul moncong buaya agar keluar. Dari sana, mereka mengetahui jika buaya tersebut sudah menargetkan untuk mengejar mereka sebagai mangsa. Shin berpindah di markas perusahaan Tesafo. Terlihat banyak wartawan bertanya kapan tim penyelamat akan mulai memberikan pertolongan dan bagaimana keadaan di pesisir pantai sekarang. Terlihat Tuan Tesafo bilang akan segera mengirim tim penyelamat dan bakal meminta bantuan ke semua perusahaan lokal untuk menyiapkan dana penyelamatan dan membantu korban terdampak. Saat lagi cemas, tiba-tiba alarm Jiming bunyi dan dia mengatakan waktunya makan. Dan Paman Li menyuruh menunggu sebentar. Lantas, saking paniknya, Dr. Chen nanya, itu buaya apa sih? Peng kemudian menjelaskan jika buaya itu bernama Gustav. Sangatlah buas karena di tempat sebelumnya sebelum dibawa menuju Cina, buaya itu telah menewaskan ratusan nyawa. Oleh karena itu dijuluki Raja Berburu Afrika. Tuan Tesafo sengaja mengeluarkan banyak uang dan waktu hanya untuk menangkap buaya itu dan akan dijadikan simbol dari kota baru Binhai. San Mao yang tidak terima kakaknya dibunuh buaya lantas mengambil pisau untuk balas dendam. Namun hal itu dicegah Peng
itu cuma akan membahayakan banyak orang. Dan yakinlah jika Tuan Tesafo akan mengirimkan tim penyelamat untuk menyelamatkan kita semua. San Mao yang tersinggung lantas menghajar Peng. Namun naas, bukannya Peng yang kena, malahan si Xiaohu yang terpukul dan mengakibatkan penyakit asmanya kambuh. Seorang dokter bernama Dr. Chen yang juga terjebak di sana berusaha untuk menolong Xiaohu. Hingga tak lama kemudian buaya itu kembali datang menyerang dengan berusaha merusak dinding kaca yang melindungi mereka. Ziming yang agak-agak segera mengecek dengan kacamata renang yang ditemukannya. Saat dicek, dia melaporkan adanya ikan besar yang mendobrak. Situasi semakin panik karena dinding kaca itu cepat atau lambat segera pecah. Paman Le mengatakan mau tidak mau harus naik ke lantai 2. Tapi apesnya kunci menuju lantai 2 yang ada di kalung Ziming ternyata hilang. Kata Dr. Chen ada obat asma dan kunci cadangan, tapi di klinik seberang, sedangkan di luar ada buaya. Tak lama, Paman Le mempunyai ide, bisa nyebrang lewat ventilasi kalau mau ke klinik. San Mao mengajukan diri untuk pergi menyeberang. Cuma karena lokasi tempat kuncinya rumit, jadi Dr. Chen juga mau ikut. Sang istri nggak ngizinin si dokter pergi karena di klinik bisa saja diserang buaya. Paman Le ngomong, asalkan buaya masih mendobrak dinding kaca swalayan, maka bisa dibilang klinik sangat aman. Dan Paman Le di swalayan yang bakal mengawasi si buaya. Atas penjelasan itu, akhirnya sang istri menurut dan mengizinkan suaminya ikut. Singkat cerita, dengan melalui lorong, Dr. Chen dan juga San Mao berhasil memasuki ruang klinik dan sudah mendapat obat asma, juga kunci cadangan untuk membuka pintu menuju lantai 2. Saat Paman Le mengecek dinding kaca, ternyata yang mendobrak dinding bukanlah buaya, melainkan kursi kayu yang terombang-ambing oleh air. Dengan cepat mengirim pesan darurat buaya telah hilang. Mereka yang hendak pergi menuju swalayan, namun tiba-tiba San Mao diterkam buaya dan juga Dr. Chen. Kini tersisa Peng yang sedang diburu oleh buaya. Akan tetapi nasibnya mengetahui jika suaminya telah tewas karena dimangsa oleh buaya, Nyonya Chen terpukul dan menangis. Sementara itu, di tempat yang lain kita diperkenalkan Tuan Tesafo, pengusaha kaya raya, ditatangi asisten pribadinya. Sang asisten memberitahu jika buaya yang telah dibawa lepas akibat bencana tsunami. Dari informasi tersebut, bukannya menyesal, perbuatannya justru ia bahagia. Dengan bencana yang sebenarnya diketahui jika bencana tsunami itu disengaja dibuat agar para warga yang menolak penggusuran itu segera meninggalkan kediaman mereka. Dan ia juga bersyukur karena para warga itu justru menjadi mangsa buaya raksasa tersebut. Kembali ke Peng yang sedang mengamati keadaan di luar. Tiba-tiba terlihat beberapa warga yang melintas menggunakan perahu. Tujuan ketiga warga itu untuk menolong, dan karena ada kesempatan, mereka menjarah sebuah toko perhiasan yang berseberangan yang digunakan oleh rombongan Peng berlindung. Akhirnya, warga melihat adanya pengungsi di supermarket dan mendatanginya. Namun, Peng sudah berteriak jika ada buaya di sekitarnya karena terhalang dinding kaca dan derasnya hujan, suara teriakan pun tidak terdengar. Dan benar saja, buaya raksasa itu langsung unjuk gigi. Dua orang yang tersisa berusaha untuk menyelamatkan diri. Namun, lagi-lagi salah satu dari mereka termakan buaya tersebut. Serangan buaya pada orang terakhir mengakibatkan kaca pelindung supermarket pecah dan buaya itu berhasil masuk ke dalamnya. Semua orang pun berlari keluar, sementara istri Dr. Chen mengorbankan diri supaya semua orang bisa terselamatkan. Dan ia membiarkan dirinya terjebak bersama buaya tersebut dan harus menjadi santapan buaya raksasa. Di situasi yang masih menyedihkan, mereka mendengar adanya heli dari tim penyelamat dan bergegas ke tempat tinggi untuk meminta tolong. Namun, ketika heli itu ingin menolong, mereka mendapat telepon dari asisten Tuan Tesafo memerintahkan agar tim penyelamat segera pergi dan membiarkan yang tersisa. Meskipun terjadi perdebatan di antara kedua tim penyelamat, tapi mereka tak punya pilihan lain karena mereka dibayar oleh perusahaan Tesafo. Namun, salah satu tim penyelamat sempat mengerekam para korban yang ditinggal dan memposting di jejaring sosial. Hal itu yang membuat wartawan mendatangi Tuan Tesafo untuk mengonfirmasi kebenarannya. Bukan Tuan Tesafo namanya kalau tidak pandai beralasan. Tesafo beralibi meninggalkan mereka yang selamat dan akan menjemput kembali untuk mengungkap siapa dalang dari bencana itu agar Tesafo disambut sebagai pahlawan. Di belakang itu, dikarenakan air di kota masih mengenang tinggi, Tesafo dengan sengaja memberi perintah untuk membuka gerbang pembatas semua saluran air untuk menenggelamkan semua warga yang ada di pesisir kota.
Satu warga yang selamat tadi memberi info bahwa air di luar sudah mulai naik ke atap, dan Paman Le memberitahu satu-satunya cara untuk selamat harus naik ke menara air di seberang. Akhirnya mereka melemparkan tambang untuk menyeberang, tapi nggak berhasil karena batunya itu terlalu berat. Mereka harus cari cara lain. Si Ziming mencoba lempar malah berhasil. Ziming walaupun agak-agak tapi bisa diandalkan juga. Langsung dong, Peng mencoba menyeberang duluan ke sana dengan taruhan. Apabila jatuh, langsung dilahap sama buaya. Selanjutnya, giliran Xiaohu menyeberang, sempat hampir gagal karena buaya sudah di bawah. Karena seorang warga kepanikan karena air sudah sangat tinggi, ia memutuskan ikut menyeberang juga, yang membuat beban tali menjadi tidak kuat dan akhirnya putus. Ia pun terjatuh menjadi santapan buaya. Karena mendapat semangat dari sang ayah, Xiaohu terus berusaha menyeberang. Paman Le menyuruh Ziming menyeberang biar tali ku pegang. Sang anak nggak mau ninggalin ayahnya dan nggak sengaja dong Paman Le gampar Ziming. Ya udah, akhirnya dia nurut mau menyeberang. Namun, saat giliran Paman Le menyeberang, sang paman sudah menyadari tidak ada waktu lagi dan menyuruh yang lain cepat naik ke menara. Benar saja, setibanya mereka bertiga sampai puncak menara, air banjir langsung menghantam tubuh Paman Le. Ziming yang melihat hal itu berteriak terus memanggil ayahnya. Di hujan yang masih deras, di saat ayah dan anak sedang menceritakan kisah kehidupannya, tiba-tiba Ziming melihat Deli penyelamat. Bergegaslah tim penyelamat menurunkan tangga tali untuk penyelamatan. Tiba-tiba buaya datang dan menarik tali tangga yang menyebabkan heli penyelamat jatuh dan meledak. Di saat Peng terbangun, ia kaget, ternyata dirinya selamat. Singkat cerita, Peng pun terbangun dan mendapati dirinya kini berada di sebuah mobil ambulan bersama Tuan Tesafu. Ia meminta Peng untuk membuat pengakuan palsu bahwa dirinya lah yang memutuskan sinyal peringatan tsunami dan melepaskan buaya yang menyebabkan banyak kematian. Jika setuju, maka Peng dapat bertemu dengan putrinya dan mendapat uang dari Tuan Tesafu. Saat konferensi pers, kepemimpinan Tesafu sedang ditanyai oleh wartawan tentang penyelamatan bencana di kawasan pesisir. Di sana, Tesafu mengungkapkan di daerah pesisir banyak korban meninggal dikarenakan bencana tsunami dan adanya monster yang sudah berhasil ditangkap, beserta menangkap orang yang mematikan peringatan tsunami. Awalnya, Peng mengakui semua perbuatan yang telah terjadi merupakan ulahnya. Walaupun demikian, di luar kesepakatan di mana Peng berteriak, semua yang terjadi merupakan perintah Tuan Tesafu dan dirinya diancam putrinya akan dibunuh jika ia tidak mau berbohong pada media. Saat Peng hampir ditangkap oleh pasukan Tesafu, secara tiba-tiba sebuah rekaman akan pembicaraan Peng dan Tesafu di dalam ambulan berkumandang yang entah dari mana. Ternyata anak buah Tesafu lah yang melakukan itu. Sebelum Tesafu ditangkap anak buahnya sendiri, ia melepaskan buaya Gustav untuk membuat kekacauan di sana. Dan Tesafu mengungkapkan kalau putri Peng sudah mati. Di sana terlihat Peng putus asa dan sedih. Akan tetapi Peng teringat sebelum Paman Le meninggal, ia memberikan HP pelacak GPS untuk melacak di mana jam tangan yang dipakai si Ziming. Dengan GPS itu, Peng mendapatkan lokasi di mana Ziming dan putrinya disekap. Dirinya bergegas menuju ke tempat putrinya berada. Dan kita diperlihatkan buaya Gustav yang merasa sudah kenyang pergi mencari tempat persembunyian yang aman menuju korong-korong kota. Saat Peng dan putrinya hendak membawa Ziming ke rumah sakit, terlihat sebuah bayangan yang semakin mendekat. Ternyata itu buaya Gustav yang sedang mencari tempat istirahat. Namun, belum jauh mereka melangkah, buaya tersebut kembali datang dan kini mulai memburu mereka yang bersembunyi di sela-sela pipa. Karena pipa tidak kuat menahan serangan buaya, Peng berusaha mengorbankan dirinya untuk mengalihkan perhatian buaya tersebut agar putrinya bisa selamat.
Namun sayangnya Peng harus kehilangan satu tangan karena dimakan oleh buaya. Peng yang sudah putus asa hendak mengorbankan diri saat buaya itu kembali datang dan akan memangsa Peng, namun tiba-tiba Xiaohu berhasil menusuk buaya tersebut tepat di tenggorokannya dan membuat Gustav tewas di tempat. Di sana, Xiaohu berusaha membangunkan ayahnya yang sudah tidak sadarkan diri dan menangis berteriak meminta tolong. Seketika, Xiaohu teringat kenangan bersama sang ayah. Setahun kemudian terlihat Xiaohu sedang membangunkan Ziming lalu bergegas berangkat dan berpamitan kepada ayahnya. Saat Peng meletakkan makanan untuk Ziming, dirinya melihat foto kenangan masa lalu, di mana tetangga dekatnya sudah dianggap saudara baginya. Di sana terlihat begitu harmonis dan bahagia selalu. Dan film pun berakhir. Yo, itu tadi alur cerita film dari Crazy Tsunami, di mana kita dapat menikmati keseruan menonton film bencana tsunami. Diteruskan serangan predator ganas. Untuk pesan dari film ini adalah kita wajib berhati-hati jika mandi di sungai, karena bisa saja di sana ada sang predator yang mengintai. Tak lepas juga adanya serangan dari buaya darat. Harus tetap waspada. Well, untuk keseluruhan filmnya cukup menghibur, dan sekian, sampai jumpa di film berikutnya.